Selamat datang di Ibu Kota Provinsi Jawa Timur, pusat pemerintahan dan perekonomian yang juga menjadi kota terbesar di wilayah Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Surabaya dikenal dengan julukan Kota Pahlawan karena perjuangan bersejarah yang dilakukan arek-arek Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Surabaya, kota yang begitu megah berdiri menjadi kota metropolitan kedua di Pulau Jawa, memiliki sejarah yang begitu panjang yang melibatkan ragam pemikiran warganya. Bicara soal Kota Pahlawan dan Jawa Timur, ada satu topik menarik yang belakangan ini ramai dibahas, yakni pertarungan 3 Serikandi, kaitannya dengan Pilkada Jawa Timur 2024 yang semua calon gubernurnya ini berasal dari kalangan perempuan. Menarik, karena biasanya kaum perempuan hanya menjadi minoritas di setiap kontestasi politik. Di Jawa Timur, politisi perempuan sudah banyak malang melintang di percaturan pemerintahan. Namun, berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa kepala daerah perempuan di Jawa Timur mendapatkan suara signifikan di Pilkada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak Salam, kalau kita ngomongin soal Pilkada Jawa Timur ini kan menarik, banyak yang bilang ini untuk pertama kalinya Pilkada dengan 3 calonnya, ini semuanya perempuan. Apa yang dilihat dari KPU Jawa Timur soal ini? Iya, jadi memang kita di KPU ini menerima ya pendaftaran. Dalam hal ini sebenarnya domain atau yang berhak mengusulkan pasangan calon adalah partai politik atau gabungan partai politik. Nah, ini yang ada 3, diantaranya perempuan. Ya, tentu ini berbeda dengan tahapan-tahapan sebelumnya, mungkin juga berbeda dengan daerah lain. Dan sudah ditetapkan termasuk pengundian nomor urut dan 3-3-nya perempuan. Nah, itu tentu masyarakat bisa menilai nanti ke depan dengan calon 3-3-nya perempuan. Tetapi intinya banyak yang mengapresiasi gitu ya ke KPU bahwa ada paslon 3-3-nya perempuan. Ini justru kita banyak mendapat apresiasi ya dari kalangan berbagai pihak, termasuk organisasi pegiat pemilu, utamanya organisasi yang di bidang perempuan. Oke, tapi kalau kita ngomongin soal partisipasi perempuan, mungkin dalam tataran partisipasi pemilih begitu ya. Nah, kalau kita lihat data sebetulnya gimana ini Pak? Salah melihat bagaimana kemudian partisipasi dari perempuan sendiri dalam konteks pemilu ataupun pilkada. Ya, jadi memang angka data pemilih di kita itu memang tinggi perempuan. Jadi angka di pemilih kita itu sejumlah 31.280.418. Terdiri dari pemilih laki-laki 15.410.935. Nah, untuk perempuan itu sejumlah 15.899.483. Artinya tinggi perempuan di angka selisih 458.548. Artinya jumlah pemilih perempuan lebih tinggi di Jawa Timur. Gitu ya. Termasuk diantaranya untuk melihat tingkat partisipasi pemilih kita merujuk pada Pilpres ya 2024 lalu, itu partisipasi pemilih di Jawa Timur mencapai 83,82% dengan jumlah pemilih perempuan kembali mendominasi. Ya, untuk pemilih laki-laki partisipasi pemilihnya di angka 82,05%. Kalau pemilih perempuan partisipasi pemilihnya 85,54%. Artinya ada selisih 3, sekian persen. Baik pada data pemilih dan partisipasi pemilih. Artinya niatan partisipasi pemilih lebih cenderung tinggian perempuan. Apa yang menjadi target dari KPU Jawa Timur khususnya divisi Sosdikli dan juga Parmas di Pilkada 2024 ini? Ya, jadi kalau targetnya tidak hanya berbicara angka, tetapi angka partisipasi pemilih rasional itu meningkat, gitu ya. Sehingga kami
hari ini selain kemudian membentuk Satgas Demokrasi dari kalangan mahasiswa, ini dalam rangka meningkatkan kategori pemilih rasional. Artinya pemilih itu betul-betul berdasarkan pertimbangan profil, visi misi, serta program calon. Itu yang paling utama. Intinya, target-target kami itu partisipasi pemilih tidak hanya diukur dari ukuran dia datang ke TPS, tetapi tahapan sepanjang terlibat. Silahkan masyarakat Jawa Timur melihat 3 paslon untuk Pilgub Jatim ini berdasarkan visi, misi, program, dan perencanaan mereka dalam konteks membangun Jawa Timur. Masa depan Jawa Timur ada di tangan masyarakat Jawa Timur sejumlah 31 juta pemilih itu. Sehingga 5 menit di TPS akan menentukan 5 tahun masa depan Jawa Timur ke depan. Sehingga pesan saya, jangan sia-siakan hak konstitusi Anda untuk menentukan nasib Jawa Timur. Tidak hanya bahasanya Jawa Timur orang luar, tetapi Jawa Timur ya Anda semua, by person masyarakat Jawa Timur yang akan menentukan nasib Jawa Timur, utamanya nasib kita bersama. Ya, benar nggak sih kalau Pilkada Jawa Timur 2024 ini yang untuk pertama kalinya diikuti oleh ketiga calon gubernur yang semuanya perempuan, ini menjadi sinyal yang baik untuk demokrasi kita. Untuk tahu lebih jelas, kali ini saya sudah bersama dengan Mbak Kalima, seorang akademisi dari Universitas Erlangga. Terima kasih banyak Mbak Kalima sudah hari ini menyempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol bareng soal Pilkada Jawa Timur yang sekarang ini lagi banyak dibahas nih, tidak hanya kalangan tua saja tapi juga kalangan muda, semuanya ini membahas soal Pilkada Jawa Timur. Nah, kalau dari Mbak Kalima sendiri melihat Pilkada Jawa Timur 2024 yang semuanya ini calonnya perempuan. Ini sebagai perempuan juga gimana komentarnya? Tentu ini menarik ya Mas ya, karena pertama ya dalam sejarah itu kandidat tiga-tiganya perempuan dan itu berada di kota besar yang dia terbesar kedua di Indonesia, yaitu Provinsi Jawa Timur ya. Kita tahu kan provinsi pertama itu Jawa Barat. Nah, Jawa Timur ini menarik. Kenapa menarik? Yang pertama, dia adalah lumbung dari warga NU, yang mana warga NU itu merupakan komposisi terbesar dari Muslim di Indonesia. Yang kedua adalah menariknya di sini tiga-tiganya perempuan, namun ada aspek-aspek yang sama-sama berasal dari NU, Mas. Kita tahu bahwa Bu Hovifah juga backgroundnya NU. Kemudian wakil dari Bu Risma itu juga dari NU. Dan yang ketiga, Bu Luluk dan wakilnya itu juga berasal dari PKB yang juga NU gitu. Saya sebetulnya agak sedikit skeptis apakah tiga-tiganya kandidat dari perempuan itu merupakan simbol atau sinyal bahwa memang sudah terjadi peningkatan partisipasi perempuan dalam politik ya. Kalau kita berkaca dari persentase keterlibatan perempuan di parlemen, itu di Jawa Timur itu sebetulnya masih di bawah rata-rata nasional. Rata-rata nasional 2023 itu masih sekitar 22% lebih gitu. Sedangkan di Jawa Timur itu masih 20%. Artinya masih kalah dengan daerah-daerah lain di luar Jawa Timur. Namun menariknya di Jawa Timur ini meskipun di indeks parlemennya itu masih di bawah nasional, ini ada 3 paslon ini yang tiga-tiganya perempuan. Hemat saya ini tidak pure karena memang ada peningkatan kesadaran perempuan, namun memang ada beberapa aspek yang dipertimbangkan. Oke, berarti menarik ya kalau kita ikuti nanti sampai akhir perjalanan dinamikanya Pilkada Jawa Timur 2024 ini. Nah, tapi kalau kita melihat tadi dinamika yang akan terjadi, ini sebetulnya seberapa penting sih suksesnya Pilkada Jawa Timur ini terhadap konteks Pilkada secara nasional kalau dari Mbak Kalima sendiri? Oke. Jawa Timur ini akan menjadi sebuah percontohan, Mas. Karena baru tadi saya sebut pertama kali 3 kandidat di provinsi besar itu perempuan. Ketika ini bisa berjalan dengan sukses, terutama tentu untuk sukses ini ada beberapa persyaratan, diantaranya adalah penyelenggaraan pemilu harus berintegritas, dilakukan dengan transparan dan akuntabel, dan semuanya berjalan secara adil. Ketika itu bisa dipastikan, maka nanti tentu ini bisa menjadi
proyek pionir bagi percontohan provinsi-provinsi lain untuk bisa melihat, oh perempuan juga mampu loh berkontestasi, perempuan juga mampu loh menuangkan ide-idenya gitu, perempuan juga mampu loh menunjukkan kapabilitasnya. Kalau saya lihat dari visi misi yang dibawakan oleh dari ketiga calon, ada Bu Khofifah, Bu Risma, dan Bu Lulu, ini terlihat ada intensi terhadap kepentingan perempuan. Jadi ada upaya-upaya untuk mengangkat isu inklusivitas, mengangkat isu-isu menyoroti kepentingan-kepentingan minoritas. Gitu. Baik, suara perempuan ini nanti diperebutkan ya, apalagi tadi dikatakan bahwa sudah ada intensi bahwa kepentingan perempuan ini juga akan dimasukkan. Ya. Bagaimana Mbak Kalimah melihat harusnya nanti dalam proses kampanye atau menggait suara dari perempuan ini bisa dieksekusi oleh tiga calon ini agar betul-betul mewakili semua perempuan? Karena kan kalau kita melihat background dari perempuan Jawa Timur tentu beragam ya, meskipun sama-sama perempuan tapi tentu latar belakang pendidikan, sosial dan sebagainya akan berbeda-beda. Ini agak menarik ketika kita berbicara bagaimana proses pendekatan di lapangan ya Mas. Karena gini, kadangkala perempuan itu tidak mengerti problemnya gitu. Apalagi ketika mereka berada di budaya yang patriarkis. Di lingkungan-lingkungan pesantren atau lingkungan-lingkungan yang masih memegang teguh pentingnya laki-laki atau memprioritaskan laki-laki dibandingkan perempuan. Kadangkala ketika melakukan promosi yang terlalu terbuka, itu justru malah akan menjadi bumerang gitu. Jadi perlu berhati-hati betul bagi para kandidat untuk bisa tahu pada titik-titik mana isu-isu yang diangkat di masing-masing wilayah, terutama yang berkaitan dengan perempuan. Oke, baik, kita tunggu ya Mbak Kalimah nanti. Sepertinya menarik kalau dari gambaran Mbak Kalimah tadi. Semoga dinamika yang terjadi sampai di tanggal 27 November ini akan berjalan baik dan tidak mencederai proses demokrasi kita. Dan kita tunggu nanti dari proses yang baik itu akan menghasilkan pemimpin yang juga yang paling ideal kita harapkan untuk memimpin Jawa Timur. Terima kasih banyak Mbak Kalimah atas waktunya. Sehat selalu. Menarik memang kalau kita bahas soal Pilkada Jawa Timur 2024 yang semua calon gubernurnya berasal dari kalangan perempuan. Selain menjadi sinyal yang baik untuk dunia perpolitikan kita, keikutsertaan 3 calon gubernur yang semuanya perempuan ini juga mewakili atau relevan dengan isu yang belakangan ini diangkat soal keterwakilan 30% perempuan di dalam politik. Semoga keikutsertaan 3 calon gubernur yang berasal dari perempuan ini menjadi angin segar untuk demokrasi kita, dan semoga nantinya euforia Pilkada 2024 ini bisa dirasakan semua pihak sesuai dengan tagline Pilgub Jatim 2024, seneng bareng.